Sebelumnya saya sampaikan tadi bukan vonis ya, tapi tuntutan di kasus penghalangan swab Rumah Sakit Umi, di mana terdakwanya Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad Hanif Alatas, dan juga Dr. Andi Tatat, Direktur Rumah Sakit Umi. Jadi kemarin itu hari Kamis telah dilaksanakan penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana tuntutan dilaksanakan dan sama-sama kita sudah dengar untuk Habib Rizik 6 tahun dan juga Dr. Andi Tata serta Habib Hanif masing-masing 2 tahun. Sebenarnya kalau pertanyaannya ada apa arah ke politis atau tidak, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh sampai tuntutan kemudian sampai vonis begitu. Kita bisa lihat dari proses dari awal pemidanaan kasus itu sendiri terkait dengan Habib Rizik dan kawan-kawan. Jadi itu bukan kata saya, tapi publik yang saya lihat dan saya dengar memang banyak bersuara seperti itu. Kemudian juga ada beberapa bukti dan juga petunjuk lah gitu kan terkait hal tersebut. Antara lain adalah yang pertama, terkait kasus prokes ini kita sudah sama-sama tahu dan diulang-ulang beberapa kali dan sudah mungkin hampir bosan ya, bahwa banyak kasus prokes di mana-mana dari awal kasus COVID ini dan juga penegakan hukum terkait prokes COVID ini, itu hampir semua itu pemidanannya itu tipiring, kemudian hampir semua itu bahkan tidak sampai ke meja hijau, hanya denda, dan itu memang sejalan dengan filosofi ya yang memang harus dijalankan terkait penanganan prokes itu sendiri gitu loh. Jadi itu pun diselaraskan dengan instruksi Pak Presiden Jokowi nomor 6 tahun 2020 yang kemarin diinisiasi untuk dimasukkan sebagai salah satu dasar oleh yang terhormat guru saya Pak Abdul Khair barusan yang tadi sudah memaparkan dengan sangat hebat. Nah itu jelas di instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tersebut bahwa penegakan hukum, di situ instruksi Presiden itu adalah mengenai penegakan hukum prokes COVID-19 ya. Jadi di situ jelas di pasal penegakan sanksinya itu antara lain sanksinya tertulis, kemudian lisan, kemudian denda, dan ada sampai penutupan tempat usaha. Nah, kemudian juga arahan-arahannya adalah bahwa institusi terkait seperti pemerintah, kepolisian, TNI itu berkoordinasi, bersinergi untuk menjalankan instruksi Presiden itu, gitu. Dan itu memang diimplementasikan dengan baik oleh 3 pilar yang selama ini ada di garis garda terdepan untuk penegakan disiplin, ya, penegakan disiplin dan penegakan hukum kasus prokes COVID-19 ini, gitu. Akan tetapi khusus untuk kasus Habib Rizik dan kawan-kawan ini ada yang lain dan berbeda gitu loh. Ya, ini dibawa-bawa sampai undang-undang ormas, dibawa-bawa sampai kabar berita bohong, dibawa-bawa mengenai kasus hasutan. Ya itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang untuk khusus ke Rumah Sakit Umi oleh Dr. Abdul Khair yang sudah sangat luar biasa. Jadi sudah lebih dari cukup tadi penjelasannya, tidak perlu saya tambahkan lagi. Jadi memang itu kita bertanya pasti masyarakat, ada apa gitu kan, ada apa kok sampai berbeda, apakah sebegitu spesialnya Habib kawan-kawan gitu kan. Nah itu kan pasti adalah pandangan atau dugaan atau bahkan tuduhan ya, kemungkinan ini ada tendensi politik kan seperti itu. Akan tapi kami kuasa hukum berpendapat bahwa memang dan kita memang harus
mendudukan ini ke jalur yang memang sebenarnya, yaitu kasus hukum. Artinya kami tetap yakin dan optimis, ya, yakin dan optimis bahwa memang kasus ini adalah murni kasus hukum. Oleh karena itu, yakin pula kami bahwa majelis hakim yang terhormat, yang mulia, yang bijaksana, yang pasti tidak diragukan lagi kredibilitasnya nanti pada saat vonis akan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum tanpa tekanan, ya, tanpa tendensi politik dan apapun. Karena hakim inilah, ya, satu-satunya pintu terakhir kita untuk menggapai keadilan, mencari keadilan, mendapatkan keadilan di muka bumi ini, ya, sebelum nanti di akhirat di mana kita semua termasuk majelis hakim tadi dan jaksa juga itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupa satu yang saya mau tegaskan, saya mau ingatkan bahwa prokes inilah membuat kebijakan-kebijakan publik ini berubah. Antara lain Permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang kemudian baru diperbaharui kemarin awal tahun, Permenkumham 32 tahun 2020 mengenai asimilasi COVID. Artinya orang, masyarakat, ya, kemudian yang di penjara, yang ditahan itu dikeluarkan dari penjara untuk menghindari COVID, ya, untuk meminimalisir peredaran virus COVID-19. Kok ini malah dimasukkan rame-rame gitu loh, 6 orang lebih ini loh untuk kasus prokes, kan lucu gitu loh. Artinya itu bertentangan secara hukum dan filosofis gitu loh. Kalau secara politik saya nggak tahu, mungkin nanti di sini ada ahlinya yang lain kan yang bisa menjelaskan dan mengambil kesimpulannya. Jadi mungkin singkatnya itu tadi ada 2 hal mengenai COVID ini sendiri sudah membawa dampak luar biasa dalam penanganan urusan publik. Tadi saya kasih contoh satu, Permenkumham tadi, ya, artinya bertentangan kan, yang keluarkan kok ini malah dimasukkan ke dalam penjara kan, gitu. Kemudian juga mengenai penanganan COVID ini harus pendekatannya itu bukan pendekatan pidana gitu kan. Di instruksi presiden mengatakan demikian dan itu masih berlaku seperti itu. Makanya terkait dengan politik kami tetap ada di rel hukum dan kami yakin seyakin-yakinnya majelis hakim tidak akan terpengaruh. Insya Allah kita mohon doanya dan doakan selalu majelis hakim juga untuk selalu lurus, adil, jujur dan juga bijaksana dalam memutuskan perkara ini nantinya. Singkatnya demikian Ustadz yang dapat saya gambarkan dan saya sampaikan, dan Habib Rizik juga menanggapinya dengan santai. Terakhir saya sampaikan Habib Rizik kemarin kondisinya kurang sehat, tapi dengar tuntutan 6 tahun jadi sembuh langsung seperti itu.